Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdia Sabah Hanifah dengan NIM 1121 025 10024 dari kelas 4C. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital dengan dosen pengampu Pak Al-Muhdil Karim. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah sendiri diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah. Abbasiyah memperoleh kekuasaan untuk mengatur negara langsung dari Allah, bukan dari rakyat. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah, yakni menetapkan 2 orang putra sebagai pengganti pendahulunya. Politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah ke-1. Yang pertama, para khalifah tetap dari turunan Arab murni, sementara para menteri, gubernur, panglima, dan pegawai lainnya banyak diangkat dari golongan mawali dan tersia. Yang kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ada ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi hak penuh dalam menjalankan pemerintahan, sehingga mereka memegang peranan penting dalam membina tamadun Islam. Selanjutnya, politik yang dijalankan oleh Daulah Abbasiyah kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, pada periode kekuasaan 3 masa ini, kekuasaan politik mulai menurun, terutama pada politik sentral, karena negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintahan pusat kecuali pengakuan secara politis saja, serta menurunnya kekuatan militer pusat. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang memutus ikatan politik antara wilayah-wilayah Islam, seperti di Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Yaman, dan wilayah lainnya. Yang ketiga, kota Baghdad bukan satu-satunya kota internasional dan terbesar, sebab masing-masing kerajaan berlomba-lomba untuk mendirikan kota yang menyaingi Baghdad. Yang keempat, para khalifah berlomba-lomba memajukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih tinggi martabatnya dibandingkan abad sebelumnya. Terdapat 4 periode Abbasiyah. Pada periode Abbasiyah pertama, pada tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Periode pertama berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Abbasiyah, bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan Islam di dunia. Selanjutnya adalah periode Abbasiyah kedua, yaitu pada tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Periode ini berlangsung selama 99 tahun, dipimpin 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah, karena banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi. Selanjutnya merupakan periode Abbasiyah ketiga. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Yang terakhir ada periode Abbasiyah keempat, yaitu pada tahun 487 sampai 656 Hijriah atau 1094 sampai 1258 Masehi. Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki.
Selanjutnya ada biro-biro pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama ada Amirul Umara yang merupakan panglima besar yang diserahkan pimpinan negara. Yang kedua ada Dewan Azimari yang merupakan dewan pengawas. Yang ketiga ada Dewan Korespondensi atau Dewan At-Taqwi yang merupakan dewan yang menangani surat resmi, dokumen politik, serta instruksi ketetapan khalifah. Yang keempat ada Dewan Al-Aqdas wa Syurhah yang merupakan dewan kepolisian. Yang kelima ada Dewan Al-Barid yang merupakan badan pos negara. Dan yang terakhir ada Kiwan Kadlikuda yang merupakan dewan kehakiman. Sistem militer di dinasti Abbasiyah. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Al-Jun. Pasukan pengawal khalifah atau Hams adalah satu-satunya pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Ada juga pasukan bayaran atau sukarelawan, serta sejumlah pasukan dari berbagai suku. Pasukan tetap bertugas aktif disebut Murtazikah dan pasukan sukarelawan disebut Mutatawiyah. Selanjutnya, perdagangan dan industri di dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah mementingkan perindustrian. Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Ada beberapa kota yang terkenal sebagai pusat industri seperti kota Basrah yang terkenal karena kota penghasil sabun dan gelas, kota Kufah yang terkenal sebagai kota penghasil sutra, dan terakhir kota Damaskus yang terkenal karena kota penghasil kemeja sutra. Selanjutnya merupakan perkembangan di bidang pertanian di dinasti Abbasiyah. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Dalam usaha memajukan pertanian, pemerintah Abbasiyah melakukan usaha seperti memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Selanjutnya merupakan perkembangan ilmu pada masa Abbasiyah. Yang pertama ilmu agama. Dalam ilmu agama ini ada ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab dengan menafsirkan ayat dengan hadis atau atsar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Kemudian para tabi'in mengambil tafsir dari para sahabat tersebut dengan ditambah cerita Israiliyat. Setelah itu para mufasir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya. Selanjutnya ada ilmu hadis. Perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah. Sebab pada masa inilah munculnya ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Di antaranya yang terkenal ialah Imam Bukhari. Selanjutnya ada ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga, neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid. Tokoh ilmu kalam ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturid yaitu merupakan tokoh Asy'ariyah, dan Wasil bin Adha Abu Huzail Al-Alaf yang merupakan tokoh Mu'tazilah dan Al-Jubai. Selanjutnya ada ilmu tasawuf yang merupakan salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia, serta bersunyi diri beribadah. Akhirnya ilmu tasawuf muncul di kalangan ulama antara lain Al-Quraisy, Al-Kusyairi, Syahabuddari, Imam Al-Ghazali. Selanjutnya ada ilmu bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahwu, sarafi, ma'ani, bayan bad arud, kamus, dan insya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ilmu fikih. Nah, pemuka ilmu fikih ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad atau Imam Mazhab. Selanjutnya merupakan perkembangan ilmu di bidang umum, yaitu ada ilmu filsafat. Yang pertama ada ilmu filsafat. Bagi orang Arab, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia.
Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan, serta pengaruh-pengaruh timur lainnya yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Filosof pertama Al-Kindi atau Yusuf ibn Ishaq, ada Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid. Selanjutnya ada di bidang ilmu kedokteran. Pada masa Daulah Abbasiyah, perhatian khalifah semakin meningkat terhadap ilmu kedokteran dan pada masa ini mendorong para ulama untuk mendalami ilmu ini. Tokohnya itu ada Al-Hazen, ahli mata dengan karyanya Optik, dan Ibnu Sina dengan bukunya Kamfit. Selanjutnya ada ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang terkenal sampai sekarang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farkani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabr dan Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya ada ilmu astronomi. Ulama yang terkenal dalam bidang ini adalah Al-Farkon dan Al-Botani. Selanjutnya yang terakhir adalah ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal itu Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, Al-Tabari, dan lain-lain. Dalam bidang ilmu bumi atau geografi, ulama yang terkenal ada Al-Yaqubi, Ibnu Har, dan Ibnu Harzabah. Terdapat faktor-faktor penyebab kemunduran di dinasti Abbasiyah. Ada yang pertama faktor internal, itu karena kemewahan hidup di kalangan penguasa. Karena kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin hidup mewah daripada pendahulunya. Selanjutnya karena perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Selanjutnya ada konflik keagamaan. Pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij, ketiga kelompok ini senantiasa berebut pengaruh. Selanjutnya ada faktor eksternalnya. Yang pertama karena banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Secara real, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur yang bersangkutan. Akibatnya, provinsi-provinsi tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Selanjutnya ada dominasi bangsa Turki. Sejak abad ke-9, kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Sebagai gantinya, para penguasa Abbasiyah mempekerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya tentara Turki. Akibatnya, tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka, walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbas. Selanjutnya, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari khalifah Muttaqi atau khalifah kedua kepada khalifah Abbasiyah Mutiyah atau khalifah kedua pada tahun 334 Hijriah, Bani Buyah atau Parsi berhasil merebut kekuasaan. Selanjutnya merupakan sebab-sebab kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Dalam faktor internalnya itu karena lemahnya semangat patriotisme negara, hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian yang dibuat, tidak percaya pada kekuatan sendiri, fanatik mazhab yaitu persaingan dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah, dan terakhir itu karena kemerosotan ekonomi yang terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. Selanjutnya untuk faktor eksternal itu karena ada disintegrasi, yaitu provinsi-provinsi tertentu di pinggiran banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbas. Selanjutnya ada perang salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak
korban. Yang terakhir, karena serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Itu saja yang mungkin saya bisa katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.